Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Winda Fitriana, NPM 2020-22028. Saya mahasiswa Stikba Reguler B. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan pada manusia. Nah teman-teman, apa itu sistem pencernaan pada manusia? Sistem pencernaan pada manusia adalah sistem yang membantu mengubah makanan menjadi energi pada seluruh anggota tubuh. Nah teman-teman, makanan yang masuk melalui mulut akan melalui sistem pencernaan yang akan membantu mengubah makanan tersebut menjadi energi, dan pada akhirnya melalui proses pembuangan melalui anus yang dihasilkan berupa feses. Nah teman-teman, proses perjalanan masuknya makanan mulai dari mulut sampai ke proses pembuangan itu dinamakan dengan sistem pencernaan. Nah teman-teman, apa sajakah organ-organ yang membantu dalam sistem pencernaan dan bagaimana cara kerjanya? Baiklah, saya akan menjelaskannya sedikit ya teman-teman. Organ yang pertama itu adalah mulut. Semua makanan yang kita makan akan melalui mulut. Pada mulut terdapat rongga mulut. Di dalam rongga mulut terdapat gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Nah teman-teman, gigi pada orang dewasa berjumlah 32 buah. Pada saat kita tertawa, gigi yang tampak bagian depan itu bernama gigi seri. Gigi seri ini sendiri berfungsi untuk menggigit makanan pada saat kita makan. Kemudian di sebelah gigi seri ada 4 buah gigi taring yang berfungsi untuk mengoyak makanan. Seperti kita mengoyak saat kita memakan daging. Kemudian di bagian dalam ada gigi geraham. Gigi geraham ini ada gigi geraham bagian depan dan ada gigi geraham bagian belakang. Gigi geraham ini sendiri berfungsi untuk mengunyah makanan agar makanan tersebut menjadi halus. Teman-teman, di dalam rongga mulut ini terjadi proses pencernaan secara mekanik. Kemudian di dalam rongga mulut juga terdapat lidah yang berfungsi untuk mengaduk makanan agar kita mudah untuk mengunyah makanan tersebut. Kemudian pada lidah terdapat kelenjar ludah. Pada kelenjar ludah terdapat enzim, yaitu bernama enzim amilase. Enzim amilase ini sendiri berfungsi untuk mengubah pati menjadi maltosa atau glukosa. Nah teman-teman, kalau Anda tidak percaya, Anda buktikan sendiri. Anda ambil 1 sendok nasi, kemudian Anda makan, kunyah selama 3-5 menit. Nah teman-teman, pasti nasi itu akan berubah menjadi manis. Itu pertanda enzim amilase dalam mulut kita bekerja dengan baik. Kemudian setelah dari mulut, nasi tersebut masuk ke tenggorokan. Dari tenggorokan masuk ke kerongkongan atau disebut dengan esofagus. Esofagus ini panjangnya kira-kira 25 cm. Mempunyai otot dan akan mengalami peristaltik. Peristaltik ini sendiri berfungsi untuk mengantarkan makanan tersebut dari mulut sampai ke lambung. Nah teman-teman, di dalam kerongkongan ini juga terdapat epiglotis. Fungsi epiglotis itu sendiri agar makanan yang kita makan tidak masuk ke trakea, agar pada saat kita makan tidak akan terjadi proses tersedak. Kemudian kita akan memasuki organ yang selanjutnya, itu teman-teman, itu lambung. Lambung pada manusia terletak pada sebelah kiri dan berbentuk seperti kantong. Lambung itu sendiri memiliki 3 bagian, yaitu kardiak, pundus, dan filorus. Nah teman-teman, kardiak ini yaitu organ yang menghubungkan antara kerongkongan dan lambung. Di dalam lambung ini akan terjadi proses pencernaan lagi, yaitu proses pencernaan secara mekanik dan kimiawi yang dibantu dengan beberapa enzim. Makanan tadi dari kerongkongan diaduk lagi bersama dengan asam lambung yang dibantu dengan beberapa enzim. Asam lambung pada lambung ini disebut dengan asam klorida yang berfungsi untuk membunuh kuman dan bakteri yang masuk melalui makanan. Nah, apa saja teman-teman enzim yang terdapat pada lambung? Yang pertama yaitu enzim peksin yang berfungsi untuk mengubah protein menjadi pepton. Kemudian ada enzim renin yang berfungsi untuk mengubah kaseinogen menjadi kasein, yaitu protein yang terdapat pada susu. Kemudian ada enzim lipase yang berfungsi untuk mengubah lemak menjadi asam lemak.
Jadi dipecah lagi menjadi lebih sederhana lagi agar mudah diproses. Kemudian makanan yang sudah dicerna tadi di lambung itu dinamakan dengan kim. Nah, kim tersebut akan diteruskan lagi ke organ berikutnya, yaitu usus halus melalui filorus tadi. Pada usus halus ini makanan akan diserap, sari-sari makanan akan diserap di dalam usus halus ini. Dalam usus halus terdapat 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Pada ileum ini makanan akan diserap. Duodenum ini disebut dengan usus 12 jari. Nah, mengapa dikatakan dengan usus 12 jari? Karena panjangnya lebih kurang 12 jari kita. Kemudian dari duodenum, sisa makanan tadi, kim tadi diteruskan ke jejunum atau usus kosong. Kemudian dari jejunum diteruskan ke usus penyerapan atau disebut dengan ileum. Di sini sari-sari makanan akan diserap dibantu dengan beberapa organ dan enzim. Organ-organ yang membantunya adalah seperti empedu. Empedu ini berfungsi untuk menyerap lemak. Dan juga ada organ pankreas yang berfungsi untuk menghasilkan insulin. Insulin ini berfungsi untuk mengontrol kadar gula darah kita di dalam darah, agar gula di dalam darah kita tidak mengalami kelebihan. Kemudian ada beberapa enzim tadi, yaitu enzim sukrase yang berfungsi untuk membantu mempercepat proses pemecahan sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Kemudian ada enzim maltase berfungsi untuk mempercepat proses pemecahan maltosa menjadi 2 molekul glukosa. Kemudian ada enzim laktase yang berfungsi membantu mempercepat proses pemecahan laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Kemudian juga ada enzim peptidase berfungsi membantu mempercepat proses pemecahan polipeptin menjadi asam amino. Kemudian setelah dari usus halus, sisa-sisa makanan tadi akan diteruskan ke usus besar bersama dengan air dan mineral. Di dalam usus besar ini, air dan mineral yang diperlukan oleh tubuh akan diserap kembali. Nah, di dalam usus halus, usus besar ini juga terdapat bakteri E. coli. Bakteri E. coli inilah yang membantu untuk mengubah sari-sari makanan tersebut menjadi feses. Usus besar disebut juga dengan kolon karena dia berbentuk kolon. Usus besar ini terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu kolon ascenden, kolon transversum, dan kolon descenden dan kolon sigmoid. Pada usus besar ini juga mengalami peristaltik. Jadi sisa-sisa makanan tersebut akan dibantu dengan peristaltik. Dengan peristaltik tersebut dari kolon ascenden yang terletak pada sebelah kanan, yang kemudian dari kolon ascenden kemudian ke kolon transversum, dari kolon transversum ke kolon descenden, kemudian sisa makanan tersebut ke kolon sigmoid. Kolon sigmoid ini berbentuk seperti S. Dari kolon sigmoid, sisa makanan tersebut akan diteruskan ke rektum, kemudian akan diteruskan ke anus. Nah, anus ini adalah organ terakhir dalam sistem pencernaan pada manusia. Nah, teman-teman, mungkin itulah penjelasan sedikit dari saya tentang sistem pencernaan pada manusia. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.